Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok dari kelas 12 MIPA 1, izin mempresentasikan mengenai aplikasi non-coding yang berhasil kami buat. Perkenalkan, nama saya Firda Armina Zahra, absen 13, dan teman-teman anggota kelompok saya. Saya Anaskura Disantri Saskia, nomor absen 4. Saya Elisa Imanul Alanta, absen 11. Saya Hasnani Srina Soleha, absen 14. Saya Militia Kirana Dewi, absen 21. Saya Nadia Putri Hermawan, absen 25. Saya Nur Hajizah, nomor absen 26. Saya Ramadhani, absen nomor 29. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang. Yang pertama, penugasan mapel fisika sebagai tugas akhir kelas 12. 2. Persiapan menghadapi tantangan di era globalisasi. 3. Penerapan aplikasi teknologi digital. Dan 4. Menambah wawasan siswa mengenai cara membuat aplikasi secara mandiri. Permasalahan yang muncul adalah, pertama, tantangan global yang semakin besar, kedua, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan yang ketiga adalah kompetisi bidang informasi dan teknologi yang semakin ketat. Kemudian, solusinya adalah mencari informasi dari berbagai sumber terkait dengan pembuatan aplikasi. Yang kedua, menemukan metode membuat sebuah aplikasi tanpa coding. Aplikasi dan web non-coding yang kami buat melalui AppGeyser. Yang kedua adalah website Rankable, dan yang ketiga adalah aplikasi Buka Allshop. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Selanjutnya, kami akan memaparkan video tentang penjelasan dan demonstrasi dari aplikasi yang telah dibuat oleh masing-masing anggota. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi saya, Fisikata. Fisikata adalah game mencari kata tanpa coding atau non-coding. Game ini bertujuan mencari kata-kata yang berhubungan dengan fisika dalam kumpulan huruf-huruf acak. Selain melatih konsentrasi, game ini juga dapat mengasah kemampuan kognitif dan daya ingat kita mengenai materi-materi fisika di sekolah. Untuk cara penggunaannya sangatlah mudah. Pertama, buka aplikasi Fisikata. Kedua, pilih kategori game dengan cara scroll ke atas atau ke bawah sesuai dengan tanda panahnya. Ketiga, pilih tingkat kesulitan game dari easy atau mudah, medium atau sedang, dan difficult atau sulit. Kemudian, tekan tanda segitiga hijau untuk memulai permainan. Dan keempat, carilah kata yang tertera di bawah kolom waktu dengan menggeser ke kanan, kiri, atas, bawah, serong kanan maupun kiri. Dan begitulah sekilas mengenai aplikasi edukatif non-coding saya, Fisikata. Membuat sebuah aplikasi yang bernama Teskata. Aplikasi ini saya buat karena banyak dari kita terkadang masih belum tahu banyak kata-kata yang ada di Indonesia. Selain itu, saya membuat aplikasi Teskata ini untuk membantu mempelajari materi tentang verba, ada tes-tes yang biasa diadakan untuk penerimaan mahasiswa, psikotes, dan lain-lainnya. Isi dari aplikasi Teskata ini terdapat 15 soal tes verba persamaan kata. Untuk penggunaannya, yang pertama adalah membuka aplikasi Teskata. Yang kedua, di situ akan ada tampilan pembuka. Kalian tekan play untuk memulai, lalu memilih tes persamaan dan bisa memulai tes. Untuk soal pertama, misalnya adalah primordial. Di situ jawabannya adalah paling dasar. Jika salah, tampilan akan dicoret. Jika benar, tidak dicoret. Nanti di tampilan akhir ada hasil kalian benar di nomor berapa atau salah di nomor berapa. Sekian dari saya, terima kasih. Aplikasi ini dibuat melalui link, yaitu AppGeyser, di laptop saya. Untuk jenis aplikasinya sendiri, saya membuat aplikasi berupa game dengan nama Enigma.
Enigma ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti teka-teki. Sehingga isi dari permainan game ini adalah memecahkan teka-teki, yaitu teka-teki bergambar, dengan memiliki kesulitan dari standar, sedang, sampai cukup sulit. Untuk cara penggunaan aplikasi Enigma, teman-teman bisa download aplikasi di link. Kemudian ketika berhasil download, teman-teman bisa masuk dan akan menemukan bagian bertuliskan play. Teman-teman bisa klik dan memulai permainan teka-teki gambar. Ada dua menu, yaitu Show Solution yang ada di bagian kanan bawah. Itu ketika teman-teman klik, kalian akan mendapatkan bantuan berupa hasil gambar ketika gambar itu berhasil dipecahkan. Kemudian di sebelah Show Solution ada tulisan Next Level. Itu bisa kalian gunakan untuk melanjutkan permainan ke level setelahnya ketika teman-teman berhasil menyelesaikan satu level pada Enigma. Kemudian ketika teman-teman berhasil menyelesaikan semua level, teman-teman akan mendapatkan reward berupa ucapan yang bertuliskan "You solve 4 puzzle, congratulations". Kemudian teman-teman bisa klik try again dan akan langsung berada pada bagian pertama game Enigma. Sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi non-coding yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aplikasi teknologi digital yang saya buat, yaitu tentang kuis pengetahuan umum yang saya buat dengan bantuan web app Geyser. Di sini, saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasinya. Pertama, kita buka aplikasinya dulu. Lalu nanti akan muncul menu sebagai berikut, kita klik play. Lalu nanti akan muncul dari kategorinya, yaitu misalnya adalah kategori kuis pengetahuan umum, yaitu kita klik. Nah, di sini nanti akan mulai muncul soalnya dan kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini ada soal tentang kuis pengetahuan umum Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa. Nah, jawaban ini benar, maka kita klik true dan akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini kalau jawabannya benar. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya dengan mengklik next. Ya, soal kali ini adalah benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Nah, misal kali ini saya akan jawab salah, yaitu nanti akan muncul wrong seperti ini. Lalu kita lanjutkan sampai nomor yang terakhir. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi yang saya buat. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi permainan cari kata. Kemudian kita bisa memilih level yang akan kita mainkan, bisa mudah, sedang, atau sulit. Kemudian kita masuk ke permainannya. Contoh soal di sini adalah negara dengan penduduk terbanyak. Ada Amerika, Bangladesh, Brazil, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Nigeria, Pakistan, dan Rusia. Kita mencari nama negara-negara ini di dalam huruf-huruf yang sudah disediakan. Contohnya Amerika. Kemudian Cina, Bangladesh, kemudian Brazil, Indonesia, India, Nigeria, Pakistan, Rusia. Itu cara memainkan permainannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian Kesa Keyboard. Pertama, buka aplikasinya. Kemudian, klik tombol gunung pada step 1. Anda akan diarahkan pada pengaturan keyboard. Lalu aktifkan My Photo Keyboard. Kedua, buka kembali aplikasinya. Klik tombol Go Now pada step 2, lalu pilih My Photo Keyboard. Tekan tanda plus. Di sini Anda dapat mengatur tampilan keyboard sesuai kemauan Anda.
mulai dari background, besar tombol, sampai jenis font. Jika sudah, tekan tombol Apply pada pojok kanan atas. Lalu, tekan tanda checklist orange yang terletak pada sebelah kiri. Dan kisah keyboard pun siap digunakan. Ini adalah contoh penampilan kisah keyboard yang telah saya operasikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat. Aplikasi ini bernama Kosa yang memiliki kepanjangan toko pulsa. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pembeli untuk membeli pulsa secara online. Untuk cara kerjanya sendiri, terlebih dahulu buka aplikasinya. Nah, untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang ada, tentu saja pengguna aplikasi diwajibkan untuk mendaftarkan akun atau apabila sudah mempunyai akunnya, bisa langsung login. Tidak ketinggalan pula di sini menyediakan voucher atau diskon sebagai potongan harga dengan ketentuan yang telah disediakan. Lanjut, cara memesan pulsanya adalah dengan kembali ke home dan pilih atau klik mana yang akan dibeli. Kemudian klik opsi beli di bagian bawah. Pembeli akan disediakan tempat berupa catatan ini untuk mencantumkan nomor HP yang akan dikirim pulsa serta provider yang digunakan. Setelah itu, pilih metode pembayaran apa yang akan digunakan, serta pada halaman ini juga disediakan untuk bisa menggunakan vouchernya. Kemudian akan dilanjutkan ke halaman yang menampilkan nomor rekening untuk transfer pembayaran. Dari sisi penjual atau admin akan ada notifikasi yang muncul ketika ada pesanan baru. Admin menggunakan aplikasi perantara ini bernama Buka All Shop. Admin dapat membatalkan maupun menerima pesanan, juga bisa mencetak struk pesanannya. Admin juga memiliki hak mengonfirmasi proses jual beli ini berjalan, yakni dengan adanya 5 tahapan seperti berikut ini. Apabila pesanan sudah selesai, pembeli akan mendapat notif pemesanan telah selesai. Jangan lupa pula untuk mengecek apakah pulsanya sudah masuk atau belum. Maka seperti itulah aplikasi pulsa ini berjalan. Baloktonat merupakan aplikasi yang saya buat menggunakan iGazer. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari blog pribadi saya yang berisi tentang review, rekomendasi, ataupun tips mengenai barang-barang yang pernah saya gunakan. Saya berharap dengan adanya aplikasi ini saya dapat berbagi mengenai pengalaman saya dalam menggunakan barang-barang tersebut dan pengguna dapat dengan mudah mendapatkan barang apa yang mereka inginkan. Pada halaman ini, pengguna akan melihat tentang review ataupun tips mengenai barang-barang yang pernah saya gunakan. Di sini saya cantumkan tentang kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya, saya cantumkan mengenai link di mana tempat saya membelinya, sehingga setelah mengklik tersebut pengguna dapat bisa langsung dialihkan ke tempat aplikasi belanja online seperti yang ada pada contoh tersebut. Sekian presentasi dari pamit. Terima kasih sudah menyaksikan.